Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dari Gubuk Mencit Boyolali Farm. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara beternak tikus mencit, kemudian apa yang harus disiapkan, dan bagaimana cara merawatnya. Oke, langsung saja. Di sini mungkin saya perlihatkan dulu. Ini adalah kandang ternak saya. Mungkin belum terlalu banyak, baru sekitar 100 paket. Dalam satu paketnya itu berisi 4 betina dan 1 jantan ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita ke pembahasan utama kita dalam bagaimana cara beternak tikus mencit. Oke. Yang pertama, mengenai apa saja yang harus disiapkan sebelum beternak tikus mencit, yaitu pertama yang pasti kita siapkan wadah. Nih, di sini saya menggunakan wadah seperti ini, apa ya namanya? Litter box, seperti litter box yang mungkin di pet shop itu biasa dijual untuk tempat pasir kucing itu ya. Ini bisa dibeli di toko perabotan, di pet shop, maupun di online, toko online juga banyak, di e-commerce online gitu ya. Bisa menyesuaikan ukuran. Ada yang, tapi saya pakainya yang segini, sekitar berapa ini ukuran segini. Kurang tahu untuk ukuran pastinya ya, lupa. Kemudian selain wadah, kita juga perlu menyiapkan alas. Ini alas untuk kandangnya. Di sini saya menggunakan sekam padi. Ini ya teman-teman, sekam padi yang kering dan bersih. Saya menggunakan sekam padi. Selain sekam padi ini juga bisa menggunakan serutan kayu seperti hamster. Itu juga bisa. Kalau mungkin di perkotaan agak sulit menemukan sekam padi ini, mungkin bisa diganti dengan serutan kayu juga bisa, atau bahan lain yang memiliki fungsi sama yang serupa. Mungkin bisa pellet wood, itu juga bisa, tapi mungkin harganya sedikit lebih mahal ya teman-teman. Kemudian yang kedua yang perlu disiapkan lagi adalah tempat minum. Ini ya, tempat minum ini saya menggunakan toples. Ini toples ukuran 400 mili, 400 sampai 500 ml. Kemudian diberi lubang sedikit di tutupnya ini. Jadi ini untuk sistemnya seperti menggunakan botol. Cuman kita cari yang lebih praktis aja. Ini ketika dibalik dia tidak akan tumpah ya teman-teman. Dia tidak akan tumpah. Jadi nanti tikusnya ketika minum dia akan menjilati di lubang ini. Nah, kenapa kok saya menggunakan toples? Padahal kan umumnya biasanya menggunakan botol kaca ya. Keunggulan menggunakan toples ini, pertama, lebih praktis. Kedua, kita tidak usah melubangi tutup di bagian sini. Kalau pakai botol, ini dilubangin, jadi tutupnya harus dilubangin ketika kita melakukan penggantian air minum. Ini kan berlubang ya, karena botol minumnya diambil, itu ada kemungkinan tikus itu keluar. Jadi kalau menggunakan toples, ini tutup ini tidak perlu dilubangi, jadi aman. Mau toplesnya jatuh, kita ganti baru ngisi air minumnya, itu kita nggak usah khawatir si tikus ini bakal keluar dari kandangnya gitu. Kemudian tidak lupa juga kita mempersiapkan tutup kandangnya. Ini cuma contoh, ini bentar. Maaf ya teman-teman, agak berisik dari lalu lalang kendaraan karena kandang saya ini kan di pinggir jalan yang cukup ramai gitu. Oke, kita lanjut. Kita siapkan tutup. Nah, di sini saya menggunakan 2 jenis tutup ya teman-teman. Yang pertama, kita tetap pakai kayu, bedanya cuma di kawatnya. Nah, ini yang pertama saya menggunakan streamin kecil. Streamin kecil ini sebetulnya yang ini saya gunakan untuk tikus-tikus anakan yang baru disape gitu. Jadi biar dia tidak bisa keluar. Kemudian untuk indukan saya menggunakan kawat streamin yang besar.
yang galvanis, sehingga ketika digigitin si tikus itu dia tidak akan patah, tidak akan berlubang ya. Jadi si tikus tidak bisa melubangi kawat streaming ini. Gitu teman-teman. Oke, ketika perlengkapan sudah selesai, kita siapkan. Tidak lupa pastinya kita menyiapkan indukan si tikus. Ini di sini saya punya indukan betina, calon indukan ya. Ini masih siapan. Ini ada 5 ekor. Kita pilih betina dan jantan itu yang bagus dari segi visual, kemudian bulunya dan sebagainya itu kita pilih yang bagus, yang sehat, ukurannya dan umurnya juga sudah sesuai, umurnya di atas 3 bulan, ukurannya juga tidak tergolong terlalu kecil gitu ya, sehingga sudah siap untuk melakukan perkawinan teman-teman. Oke. Ini langsung saja, ini kita ambil 4 ekor, 1, 2, 3, 4 ini ya teman-teman. Untuk betina kita pakai di 4 ekor ini. Nah, ini 4 ekor. Kemudian jantannya ada di sini. Untuk jantan kita cukup ambil 1 aja. Kita gunakan perbandingan 1:4 gitu ya. 1 jantan, 4 betina. Teman-teman. Setelah itu, bagaimana cara perawatan si tikus agar dia bisa bereproduksi dengan bagus gitu ya teman-teman. Nah, pertama setelah kita masukkan ke dalam satu kandang penjodohan atau perkawinan seperti ini, kemudian untuk perawatan harian seperti biasa kita kasih makan, kemudian isi minumnya ketika habis. Nah, di sini untuk pakan saya menggunakan for BR atau for ayam. Jadi saya menggunakan BR1. Jadi itu yang untuk ayam di umur 8 sampai 21 hari ya. Menggunakan 1, kemudian saya memberi makan 2 kali sehari. Sebentar. Nah, saya menggunakan pakan seperti ini. Ini untuk pakan pokoknya dengan takaran segini ya teman-teman. Ini bisa diperkirakan sendiri untuk wadah. Ini pakai wadah pakan burung ya teman-teman. Bisa diperkirakan sendiri. Sekali makan saya beri segini. Ini untuk 1 kali makan. Jadi tinggal ditaruh aja. Ditaruh di salah satu sisi kandang, jangan disebar. Ditaruh di salah satu sisi kandang aja. Sehari kita beri makan 2 kali, di pagi sama sore hari. Kemudian jangan lupa juga untuk kita beri sayuran, paling tidak 1 kali dalam seminggu. Untuk sayuran saya biasa menggunakan yang pertama itu toge. Toge itu fungsinya juga banyak. Yang pertama itu bisa menaikkan birahi, kemudian di bulunya si tikus ini itu bisa terlihat mulus, bagus gitu kalau dia sering-sering makan toge. Nah, bisa toge, kemudian kangkung, wortel, terus kubis atau kol dan semacamnya, sawi juga bisa. Nah, itu bisa di mix aja. Jadi setiap mungkin diberikan seminggu 1 atau 2 kali, itu bisa bergantian. Jadi biar si tikus ini nggak bosen. Misal hari Senin kita kasih toge, nanti hari Kamisnya kita kasih sawi dan seterusnya gitu teman-teman. Itu nanti kita tunggu. Biasanya setelah disatuin seperti ini, tidak lama itu mereka segera kawin. Jadi si jantan akan mengejar betina untuk kawin. Nah, setelah itu si betina hamil selama kurang lebih 2 minggu lebih sedikit untuk usia kehamilannya. Kemudian si tikus betina ini akan beranak. Nah, untuk perawatan setelah beranak gimana? Sama saja teman-teman. Untuk perawatan setelah beranak kita biarkan saja, jangan diganggu-ganggu. Jadi jangan sering-sering diganggu. Biarkan indukan itu fokus merawat anaknya. Kita tetap kasih makan, minum seperti biasa. Tuh, jadi tidak usah dipisah. Untuk betina yang hamil kemudian beranak tidak usah dipisah ya.
karena saya menggunakan sistem koloni, jadi dia tetap dengan komposisi seperti ini terus, 1 jantan 4 betina gitu. Mungkin kalau ada salah satu yang mati nanti bisa ditambal sulam, misal betina ada yang mati kita kasih betina lagi, jantannya yang mati kita ganti jantan baru gitu. Setelah itu, setelah dia melahirkan anak seperti ini teman-teman. Ini adalah anakan yang berumur sekitar mungkin 17 atau 18 hari. Seperti ini. Itu ada juga yang masih merah. Kebetulan yang merah cuma 1. Ini. Dan ada yang sudah cukup lumayan besar. Usia sapeh dari tikus ini kalau saya itu di umur 21 sampai 23 hari itu baru saya sapi. Jadi kalau masih seperti ini ya teman-teman, ini walaupun dia sudah buka mata kemudian sudah bisa makan, saya tunggu sekitar 2-3 harian lagi. Karena apa? Biar dia itu kuat makan sendiri dulu. Jadi kalau dia masih terlalu kecil dipisah, nanti pertumbuhannya akan terhambat karena dia masih memerlukan susu dari induknya gitu teman-teman. Nah, jadi jangan terlalu cepat untuk mengambil anakannya, tapi juga jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti dia sudah terlalu besar, nanti porsi makannya kan kita tidak tambah ya, tetap segitu. Jadi nanti kekurangan makan karena porsi makannya tidak ditambah dengan penambahan tikus itu tadi. Jadi di usia 21 sampai 23 hari itu kita ambil dari induknya, kita pisah, kemudian kita sendirikan seperti ini ya. Kita berikan ke wadah sendiri seperti ini, kita beri minum, kemudian makan sama 2 kali sehari juga. Untuk porsinya kita sesuaikan aja, kita sesuaikan jumlah tikusnya, banyak tikusnya gitu ya teman-teman. Nah seperti ini. Setelah itu tinggal terserah dari teman-teman mau anakan tikus ini dijual atau dibesarkan untuk menjadi indukan lagi gitu ya. Mungkin kalau untuk yang fokus penambahan populasi bisa dibesarkan untuk penambahan populasinya di kandang teman-teman. Nah, seperti ini penampakan di kandang ternak saya. Nah, iya teman-teman. Ini di sini juga ada. Kebetulan kita juga ada yang warna teman-teman. Jadi ada yang belang seperti itu. Nah, ya tikusnya belang-belang, ada juga yang hitam atau coklat. Nah ini baru beranak sekitar umur mungkin 3 atau 4 hari. Itu ada yang hitam juga. Nah itu. Oh ya, jangan lupa untuk alasnya ini ya, sekam padinya tadi diganti seminggu sekali. Jadi 1 minggu sekali itu kita lakukan penggantian untuk alas sekam padinya. Karena apa? Kalau tidak diganti, di lain sisi dia itu kotor dan bau karena terlalu banyak kotoran dan pipisnya si tikus. Itu juga menyebabkan tikus kurang nyaman. Karena walaupun mencit ini tikus, tapi dia itu sangat suka kebersihan teman-teman. Jadi usahakan kandangnya itu selalu bersih, alasnya kita ganti seminggu sekali maksimal itu ya, biar dia nyaman dan juga dapat produksi lancar. Jadi nanti teman-teman bisa cuan juga gitu. Oke, nanti mungkin ini sekedar video singkat atau tutorial singkat untuk beternak tikus mencit ini secara sederhana. Ini juga tidak memerlukan tempat yang luas, bisa di sudut-sudut rumah yang mungkin tidak terpakai gitu ya teman-teman. Nah, ini mungkin sedikit sharing dari saya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa kunjungi di media sosial kami di Gubuk Mencit Boyolali. Nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus video-video kami. Bantu kami untuk tetap semangat dalam membuat konten bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari kami, ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.